Tetapi teman-teman juga bisa kolom duluan dicor, baru naikin batanya beserta kolom praktis bersama slope praktisnya. Dengan cara teman-teman harus ngeluarin besi sepanjang 1 meter untuk mengikat sambungan atau slope praktisnya teman-teman. Kalau untuk bangunan 2 lantai, teman-teman wajib mengecor dulu kolom utamanya, baru teman-teman naikin batu batanya. Ya, seperti yang saya tekankan ulang-ulang, ketika teman-teman ngecor kolom utama, teman wajib ngeluarin besi skur 1 meter untuk sambungan slope-nya. Bagi teman-teman yang bertanya untuk 2 lantai, kira-kira naikin batanya dulu atau cor dulu, atau balok atasnya dulu. Nah, itu bisa juga dua konsep teman-teman. Kalau teman-teman bisa juga setelah ngecor kolom utama, teman-teman juga bisa naikkan batu bata dulu buat bekesting untuk buat itu jauh lebih hemat untuk menopang bekesting yang dicor dari balok teman-teman dan plat beton teman-teman. Tapi teman-teman juga bisa setelah cor kolom utama, teman-teman bisa juga mengecor balok lantai 2-nya, tapi itu bekesting untuk lantai 2 jauh lebih banyak. Catatan untuk kolom dalam 1 lantai atau 2 lantai, saya selalu menekankan bahwa kolom utama itu jangan pernah dipotong besinya. Kan kebanyakan di lapangan itu teman-teman potong dari plat betonnya itu naikin 1 meter atau bahkan 40 cm untuk melakukan sambungan untuk membuat sambungan utama itu sangat dilarang. Nah, banyak teman-teman yang komentar menghujat 40D, rumus 40D. Rumus 40D, teman-teman yang belum tahu itu rumus 40D, 40D adalah rumus untuk menghitung panjang minimal overstack pada besi atau pemotongan pada besi sambungan. Banyak yang keliru tentang rumus 40D. Itu digunakan bangunan 4 lantai, 5 lantai dan seterusnya. Karena besi beton adalah 12 meter. Kalau teman-teman belum tahu 40D, saya akan jelaskan sepintas. 40D itu apa artinya? 40 kali D adalah dimensi besi beton yang kita pakai. Nah, untuk bangunan 1 lantai, banyak tukang yang tidak mengerti apa itu rumus 40D. Mereka hanya tahu 1 lantai itu dipotong 40 cm. Benar. Teman-teman menggunakan besi 40 kali 10 miti adalah 40 cm. Tetapi kalau 40 cm itu adalah panjang minimal. Oleh karena itu, di video-video sebelumnya saya selalu menekankan overstack pada besi adalah 1 meter. Nah, sebenarnya 40D itu seperti saya bilang untuk bangunan di atas 3, 4, 5 lantai. Dia bisa digunakan untuk bangunan 2 lantai apabila lokasi teman-teman itu di daerah yang benar-benar tidak bisa mendirikan 12 meter besi. Misalnya melewati jalur listrik, atau teman-teman di perumahan atau di gang sempit yang sangat sulit untuk mendirikan batangan 12 meter. Tetapi kalau untuk bangunan 1 lantai itu tingginya itu maksimal 6 meter. Walaupun di gang sempit itu bisa didirikan. Kalau tukang yang bilang tidak bisa, maka itu adalah tukang pemalas. Nah, kenapa saya selalu menekankan bangunan 1 dan 2 lantai itu tidak boleh dipotong? Teman-teman bisa lihat, mungkin tidak dipotong. Dia tidak mampu menahan tekanan dari atas atau gempa atau goncangan atau banjir yang cukup deras. Teman-teman bisa lihat, patahnya itu selalu di sambungan, tidak ada patah di tengah. Makanya rumahnya teman-teman lebih gampang rusak, patah, roboh dan lain-lain. Kenapa? Penumpu itu tiang utama. Apabila tiang patah atau tidak kuat, itu akan berdampak pada tembok.
semua akan patah retak. Catatan berikutnya perlu teman-teman ketahui. Ketika teman-teman membuat kolom utama pada bangunan 2 lantai, kolom utama sebagai penumpu kekuatan bangunan, otomatis teman-teman harus membuat satu kesatuan lurus. Lurus seperti ini. Teman-teman dilarang untuk menghilangkan atau memindahkan atau membuat terpisah kolom utama teman-teman. Seperti contoh kasus ketiga, ilustrasi seperti ini. Karena posisinya lahan tanahnya tidak terlalu besar, lantai 2-nya ini pengen diperlebar temboknya, otomatis keluarin tembok protesnya keluar, kolom utamanya tetap masuk ke dalam tengah ruangan. Begitu bangunannya itu dilihat oleh teman-teman arsitek, mereka menyarankan untuk menghilangkan kolom utama tersebut atau memindahkan kolom utama bagian atas itu ke tembok bagian luar. Karena mereka mementingkan estetika. Nah, di situ perdebatan terjadi antara estetika dan kekuatan. Perlu teman-teman ketahui ya, kolom utama itu harus menjadi satu bagian menurut seperti ini. Mau teman-teman mau lihat di bangunan mana aja. Itu kolom utama yang tiang besar, itu pasti satu kesatuan dari lantai 1 sampai lantai atas. Karena apa? Kalau teman geser, balok itu tidak akan pernah kuat. Teman-teman, arsitek bilang estetika. Kita ngomong soal estetika. Saya ini orang arsitek, S1-nya juga sipil. Pekerjaan saya dulu drafter. Jadi begitu rumah jadi, pasang interior, teman-teman bisa lihat desainnya. Karena gini teman-teman, arsitek cenderung tentang estetika, sipil cenderung tentang kekuatan. Nah, banyak orang yang keliru ya, bahwa estetika dan kekuatan itu saling bertentangan. Sebenarnya mereka itu satu kesatuan yang harus, tapi dengan catatan estetika mengikuti struktur. Maksudnya apa? Ketika kita bangun sebuah bangunan, kita harus pahami dulu struktur apa yang mau kita pakai, mau seperti apa, baru kita bentuk estetikanya. Karena banyak terjadi di lapangan, bangunan-bangunan yang digambar oleh arsitek itu lebih mementingkan estetika tanpa memperhitungkan strukturnya. Itu keliru. Karena seorang arsitek lulusan S1 arsitek menemu struktur dari bangunan 1 sampai 4 lantai, mereka pasti benar-benar menguasainya. Karena dalam arsitektur belajar semua tentang struktur dan juga estetika pada interior rumah. Jadi kalau sampai teman-teman menghilangkan kolom utama pada lantai 2 yang dudukannya tidak sama-sama satu kesatuan, itu keliru banget teman-teman. Berikut kita akan bahas tentang kolom pipi. Kolom pipi itu lebih kuat mana dengan kolom kotak? Saya seorang drafter, saya pernah SMK arsitek, tapi S1-nya sipil. Secara estetika, memang kolom pipi jauh lebih terlihat bagus ketika teman-teman menggunakan kolom kotak. Kalau kolom pipi itu ketika teman-teman bangun tembok tidak kelihatan. Tetapi teman-teman, saya tidak melihat kolom pipi ini untuk bangunan 1 lantai mungkin akan terlihat aman-aman saja. Tapi untuk bangunan 2 lantai, kolom pipi itu saya tidak menyarankan. Mungkin kolom pipi akan kuat untuk tekanan beban dari atas. Tetapi coba teman-teman berpikir secara logika untuk kolom utama. Ketika ada daya geser atau dorongan dari samping pada kolom pipi dengan kolom kotak, coba teman-teman berpikir secara logika. Nah, teman-teman bisa lihat di ilustrasi atau video di atas ini. Nah, kasus seperti ini digambar sama orang arsitek yang tidak berpengalaman, jadinya seperti ini. Tapi memang benar, walaupun istilahnya